Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Pangkal Pinang, edisi Senin 17 Februari 2025. Saudara, seperti melempar batu, dua burung terkena, atau sekali mendayung, dua pulau terlampaui. Tuhan Yesus dengan sebuah perumpamaan, dia ingin mengajarkan dua hal. Yang pertama, bahwa kerajaan Allah itu begitu luas, sehingga tersedia tempat bagi semua orang, termasuk orang-orang yang tidak tergolong dari kaum pilihan, bangsa pilihan, yaitu Israel. Kerajaan Allah itu terbuka bagi bangsa-bangsa di bumi ini. Dan yang kedua, Tuhan Yesus ingin menekankan kepada bangsa Israel agar mereka tidak menjadi sombong. Meskipun mereka punya sejarah sebagai bangsa yang Allah pilih, tetapi kerajaan Allah itu tidak hanya eksklusif untuk mereka saja. Sehingga mereka janganlah sombong, janganlah mereka merasa besar kepala. Nah, saudara, inilah makna dari perumpamaan yang akan kita renungkan pada kesempatan kali ini. Matius 13 ayat 31 dan 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, sebelum kita menggali ayat ini, mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk mempelajari firman-Mu, dan sebagai orang yang bukan Israel, bukan dari keturunan secara lahiriah akan Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi kami boleh menjadi orang yang kami sebut umat Tuhan, bagian dari kerajaan-Mu ya Tuhan. Ini seharusnya menjadi kebenaran yang menyukakan hati kami, mempesonakan kami. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu ini yang akan kami renungkan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara, ini adalah salah satu dari beberapa perumpamaan yang Tuhan Yesus ucapkan kepada para murid di depan orang-orang banyak, tetapi Tuhan Yesus tidak mengartikan maknanya. Tuhan Yesus tidak menjelaskan artinya. Tapi bukan berarti kita tidak mungkin atau tidak bisa memahaminya. Saudara, Matius 13 ayat 31-32 ini perumpamaan tentang biji sesawi yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi kalau sudah tumbuh itu besar, lebih besar dari sayuran lain, bahkan menjadi pohon di mana burung-burung bisa bersarang pada cabang-cabangnya. Banyak orang Kristen mengartikan ini menunjuk kepada iman. Iman kita itu kalau sebesar biji sesawi, tapi akan bertumbuh dan itu bisa punya pengaruh, bisa punya dampak yang besar. Jadi orang-orang Kristen yang memahaminya seperti itu, saudara. Nah, tetapi bukan persis seperti itu sebenarnya, karena ini berbicara tentang kerajaan Allah, bukan berbicara tentang iman seseorang, walaupun iman seseorang itu tentu saja yang menjadikan seseorang itu menjadi anggota atau bagian dari kerajaan Allah. Tetapi saudara, perumpamaan ini paling baik kalau kita mengerti Yehezkiel pasal 17, saudara. Memang seharusnya ini dibaca hampir seluruhnya, tetapi saya hanya akan membacakan ayat 22 dan 23. Demikian Yehezkiel 17, 22, 23. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Nah, saudara, pohon aras atau bahasa Inggrisnya pohon cedar yang Allah tanam, yang Tuhan petik, yang Tuhan ambil dari sebuah pohon aras yang tinggi. Ini adalah simbol Mesias yang berasal dari pohon aras, yaitu bangsa Israel yang besar. Allah petik ya sebuah carang
mematahkannya dari pucuk yang paling ujung yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Jadi carang ini, saudara, akan tumbuh karena Tuhan tanam, dan dia menjadi pohon aras yang hebat, berbuah, dan segala macam burung, segala yang berbulu sayap tinggal di bawah. Ya, mereka bernaung di bawah cabang. Ini menunjuk kepada janji tentang Mesias yang berasal dari Israel, pohon aras itu, yang pohon aras yang pertama. Nah, jadi saudara, eh, kisah ini di dalam Yesaya 17 ini, kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, itu dikontraskan dengan teka-teki tentang sebuah pohon anggur yang ditanam oleh seekor raja wali, yang meskipun ditanam dengan baik dan bertumbuh dengan baik, tetapi kemudian menjadi layu kering dan menjadi mudah dicabut. Jadi ada sebuah teka-teki tentang pohon yang ditanam oleh seekor raja wali, walaupun tumbuh dengan baik, tetapi kemudian menjadi layu dan kering. Ini, saudara, adalah menunjuk tentang Israel, yang meskipun ditanam di kebun yang baik, dipelihara dengan baik oleh Allah, tetapi pada akhirnya tercabut dari negerinya oleh karena dosa-dosa mereka, oleh karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Yang mencabutnya itu adalah Babel. Nah, sedangkan pohon anggur ini dikontraskan dengan kisah pohon ara, ya, carang pohon ara yang Allah petik, yang Allah ambil dari sebuah pohon aras yang hebat, dan Tuhan Allah tanam di gunung yang tinggi, dan itu bertumbuh, berbuah menjadi pohon aras yang besar, di mana segala jenis burung bisa bersarang, bernaung di cabang-cabangnya. Dan ini, saudara, mengilustrasikan tentang kerajaan Mesias yang tidak eksklusif hanya untuk bangsa Israel, melainkan ini akan menjadi tempat bernaung, tempat tinggal segala bangsa di bumi, yang dilambangkan dalam perumpamaan tadi adalah segala jenis burung. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini tanpa menjelaskannya secara eksplisit, Tuhan Yesus berharap atau Tuhan Yesus bermaksud para murid mengerti bahwa perumpamaannya tadi itu adalah serupa atau alusi dari kisah pohon aras di dalam Yehezkiel pasal 17. Jadi Tuhan Yesus mengambil contoh tentang benih, salah satu benih yang paling kecil yang dikenal di Israel, yaitu biji sawi, saudara. Dan ternyata pohon ini, spesies ini yang ada di Israel sana, cukup berbeda dengan katakanlah yang ada di Amerika Serikat, di negeri lain. Karena kalau di negeri lain seperti Amerika itu pohonnya memang besar, sehingga orang ketika mencoba mencari misalnya melalui internet mengira pohon yang besar seperti itu. Nah, tetapi saya mencari gambar pohon yang sawi yang ada di Israel itu memang sebetulnya lebih kepada golongan seperti semak. Dan seperti yang bisa saudara lihat dari contoh foto ini, semak ini adalah cukup besar, bahkan bisa menjadi sangat besar, sehingga orang di foto ini nampak kecil dibandingkan itu. Jadi itu dikatakan mengapa burung-burung itu bisa bersarang di cabang-cabangnya. Nah, jadi saudara, ini adalah menunjukkan kepada murid-murid tentang kerajaan Allah itu akan menjadi tempat bernaung dari segala suku bangsa di muka bumi ini. Sehingga saudara, kalau kita hari ini bisa menjadi orang percaya, anggota kerajaan Allah itu bisa sampai ke negeri kita. Itu adalah karena rencana besar Tuhan yang sudah Dia nyatakan jauh-jauh hari. Sebetulnya kalau kita bisa telusuri sampai ke Abraham, ya, oleh keturunanmu seluruh bangsa akan memperoleh berkat. Dan janji ini terus diulangi, termasuk di dalam kisah pohon aras, adalah melambangkan tentang kerajaan Mesias. Dan kemudian di dalam cerita atau perumpamaan biji sawi yang Tuhan Yesus ceritakan secara singkat kepada para murid-muridnya. Jadi saudara, bangsa Israel jangan sombong, sebab kerajaan Allah itu adalah untuk seluruh bangsa dan sudah terwujud sampai kepada kita yang ada di Indonesia ini. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah. Oleh sebab itu, saudara, baiklah kita menjadi
orang-orang yang sungguh-sungguh bernaung seperti burung yang bernaung di pohon sawi itu. Dan Tuhan itu menjadi tempat perteduhan kita. Kiranya renungan ini boleh menghibur dan memberi kekuatan. Sampai jumpa di episode lainnya. Tuhan Yesus memberkati.